beliau. Kita ke bagian dalamnya. Bukan lagi Yusuf ya. Waduh, ini imut kecil tapi luar biasa nih. Ya beli abang sendiri melukis nih. Nih lukisan bang dia nih. Ternyata selain seniman murni, multi talenta. Magician, jago sulap, ya. Jago sulap. Udah jago sulap, ya. Buat topeng juga jago, ya. Skenario juga jago. Nih, boleh dilihat. Gak nyangka gue gak ada merasa apa-apanya nih. Aduh, buset lah. Kita masuk. Kita masuk sekarang ke area pribadi beliau. Bukan kamar mana nih? Workshop beliau nih. Ini ruangan ini khusus diapain? Ini apa nih Pak? Ini untuk foto-foto produk kan. Di Firasat. Oh, Firasat Studio. Kemudian topeng latex, makeup text. Kemudian sini sudah paling prostetik. Ini kalau di fisioterapi itu kaki palsu, tangan palsu, jari palsu, baru spesial efek. Oke, ya. Nggak tahu nih mau dari mana masing-masing sub ruangan ini, belum tahu nih dari sudut mana kita apain. Kita bicara yang mana dulu kita apain bang. Bang, udah berapa lama mau menuju profesi? Dari tahun langsung. Kemarin kita ketemu nggak ada bicara ini, tapi kan nggak nyangka segininya udah gini ya. Udah berapa lama? Udah berapa lama menekuni profesi ini? dari tahun 2016. 2016 ya? Kalau melukis saya dari kecil. Melukis kanvas itu dari kecil, ada beberapa lukisan tadi ya? Tadi ya. Itu lukisan abangnya, itu dari kecil ya? Dari kecil. Itu melukis dari kecil malahan ya? Tapi kalau menekuni, ini namanya practical effect ya? Iya betul. Practical effect topeng-topeng ini 2016? 2016 sampai sekarang. Sampai sekarang? Yang membuat abang pengen terjun totalitas di sini apa bang? Ini kan bukan kebiasaan yang biasa nih bang. Ini serem banget loh bang. Ini bukan kebiasaan yang biasa nih bang. Iya, kalau nggak biasa orang takut punya. Ini bukan kebiasaan yang biasa bang. Apa yang membuat abang tuh tertarik sekali main di practical effect ini? Karena masih jarang di Indonesia. Masih jarang. Jadi kenapa nggak kita coba gitu? Di Indonesia itu mungkin kalau dihitung total ada 5 orang. 5 orang. Di Indonesia yang terjun di sini kayak gini nih 5 orang. Abang di antara 5 orang itu yang paling bontot junior atau paling senior di tengah? Kayaknya sih mungkin paling junior. Paling junior. Yang lain udah umur 50, ada 60, udah dari tahun 80-an. Tokoh yang menginspirasi abang begini tentang nonton film horor atau pengen buat film horor atau apa yang membuat abang tuh ini yang menjadi inspirasi abang lah, kan biasanya kita ini kan ada tokohnya, gue pengen kayak gini, jadi terinspirasi gara-gara tokoh itu sehingga kita mau menciptakan sesuatu karya gitu. Dulu sih suka Suzana, saya suka film Suzana ya, Suzana. Dan kebetulan ini ada topengnya Suzana. Udah dibeli orang. Buset, Kemarin dibeli orang. Teman-teman, kita pindah ke area sini bang ya. Ini Suzana apa ya, dari Suzana bang ya. Udah diambil orang kebetulan. Jadi mulai makeup artis itu bang suka ya kali ya. Benar. Makeup artis. Ini Falak, kalau ini dari luar negeri. Ini Falak nih, setan Falak dari luar negeri. Jadi terinspirasi dari Suzana teman-teman, karena makeup kelihatan darah tuh. Beliau coba buat simple dan semidik mungkin, jadi nggak perlu pakai makeup lagi bang ya. Benar. Langsung ditempelkan aja bang ya. Jadi terinspirasi Suzana bang ya, film Suzana itu. Jadi kalau lah bang dijual, ini tingkat kesulitan yang membuat mahal atau memang rata pukulannya sekian atau yang per paket atau bisa dirental? Pertama dijual itu anggaran ada lah. Ini kan nggak mungkin kasih tahu langsung sekian ya. Tapi mana tahu teman-teman Sembara 18 mau tahu kan, bisa siapkan sakunya untuk nabung untuk beli besok kalau mau buat rumah hantu misalnya kan. Benar. Nah biasanya berapa, Bang? kalau yang kita udah jual banyak nih bang, kayak Falak nih kan kemarin kita udah jual banyak nih, tinggal sisa 1. Utuh atau kepalanya aja? Kepalanya aja sih. Kepalanya aja ini terjangkau lah 500 ribu. Ini aja kepalanya aja nih. Ya. Bang Den itu jual 500.000. Tapi yang udah jadi. Tapi misalnya nih ada orang film atau saya mau pengen bikin figur Pak Presiden dong atau Wakil Presiden atau siapa, berarti kita dari nol ya? Dari nol. Nah itu mungkin biayanya agak lebih mahal. Karena prosesnya itu kan agak sulit. Ya. Atau memang karena biasanya
dari nol bang ya. Jadi kita betul-betul apa kalau ini langsung udah ini. Udah ini kalau ini udah standby tinggal cetak. Tinggal cetak aja. Oh jadi teman-teman beda. Tingkat kesulitan juga beda. Jadi bahannya dari apa nih bang? Kalau boleh tahu sedikit bang. Bahan-bahannya dari apa nih bang? Ini dari Tepung latex. apa? Dari latex. Latex ya. Latex Dari karet. 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 Jadi pak pakai cetak juga deh bang. Pakai cetakan juga. Pakai cetakan. Cetakannya yang ini. Nah, yang warna putih cetakan. Oh jadi di sini bang ya? Ya, dituang. Dituang ke sini ya. Ya, Jadi ini cetakan abang buat sendiri? betul. Abang buat sendiri? Berarti kita ngelukisnya gini bang ya? Oh enggak, kita bikin dulu dari lilin, Ya dari baru lini? kita tuangin ini. Nanti Oke. lilinnya dicongkel lagi, Hmm. nah, baru nanti lateknya dituang ke sini. Pak. Oke. Cetakannya ada banyak di luar tadi ada lagi. Ada lagi? Iya. Ini cetaknya? Ini untuk display aja. Nah ini display contoh. Banyak cetakan yang lain teman-teman. Jadi dari latex ya bang ya? Dari latek. Nah, itu biasanya pembuatannya berapa hari bang? Berapa lama? Kalau dari nol itu mau 1 bulan lebih bisa. Kalau dari nol teman-teman 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Terus kalau di rental tuh boleh nggak bang? Sebenarnya kita nggak rental, takutnya ya rusak atau kadang orang hilang. Kita segan pula jadinya. Oh iya, jadi teman-teman nggak rental, artinya paling murah yang sudah jadi cetakannya mungkin di angka 500.000. Tapi yang dari nol kita buat cetakannya lagi itu mungkin di atas 500.000 atau 1 juta, 2 juta, 3 juta atau apa tergantung ya. Ini banyak bang, ini terinspirasi bang, ini banyak kali yang serem-serem bang, nggak ada yang lebih manis itu kayak saya atau gimana tuh nggak ada emang. Kok yang ini loh ekspresinya bang Agus serem juga deh bang. Aku nih teman-teman ya, siapa sih nggak kenal Jo Sembar sebetulnya ya, dari Sabang sampai Merauke. Masalah-masalah amit-amit masalah setan lah tinggal masuk kan udah biasa, tapi begitu ngelihat topeng ini jantungnya dak duk gila wah dibuat yang gini kadang-kadang. Aku bayangin mah kalau mematikan lampu uji nyali serem juga nih, mata kerjaan ini gimana lu bayangin. Kenapa terinspirasi dengan serem-serem atau memang lebih suka ke situ daripada tokoh masyarakat, presiden atau apa ya? Pengennya sih bikin tokoh masyarakat ya, kayak misalnya mungkin pahlawan nasional. Nah, tapi selama ini permintaan yang paling banyak itu yang horor. Oh teman-teman, yang horor ternyata. Berarti ada hubungannya ke perfilman bang? Perfilman benar. Perfilman. Jadi perfilman horor nih, tembakan Bang Dian nih. Tapi bukan berarti tokoh-tokoh nasional, presiden atau siapapun ya, bukan tidak bisa dibuat. Artinya kan jauh lebih rumit ketika membuat yang serem-serem atau yang cakep-cakep kayak saya nih bang. Lebih rumit bikin yang asli. Yang cakep ya. Nah, Kalau buat kayak ini saya ini ganteng ya, kayak Bang Dian ini gantengnya itu lebih sulit dibandingkan yang serem-serem kayak gini, ya kan? Kita kayak gini nih sambil benci pun bisa buatnya, sambil benci, sambil kesel ya bang ya. Sambil kesel kita apa-apain mau gitu kan seserem mungkin nih gitu. Tapi kalau kayak kita nih gantengnya agak susah ngomong ya. karena harus mirip. Kalau tidak mirip kan orang nggak puas. Nggak pas, betul. Ini malah ekspresi sendiri bang ya. Dibuat kita buat kayak mana lah bentuknya gitu ya. Waduh, buset. Ini serem banget nih. Mana yang bisa saya pegang satu nih bang? Mau dicoba pakai? Oh boleh pakai, boleh bang. Satu itu apa? Wow. Ini yang dari depan atau dari belakang bang? Ini dari jadi kakek-kakek. Yang belum mau kasih pegang orang, udah. Saya buka belangkon dulu dah. Oh iya. Ya, Haji. Oke, bro, sini dulu ya. Enggak dong, ha. Serem ah. Memang pas buat Ini ukuran toko wajah. sendiri bang, Toko toko sendiri ya. Teman-teman, ya. Lu pakai ini kalau si Jo Semar usia 98 tahun. Ya. Tapi dari sini nampak kurat-kurat kedingin, nampak nih dia pemikir, ya. Nah, kalau orang Cina itu sampai beruban-uban ini kalau udah kayak gini itu udah suhu nih, master silat. Ya. Kita coba ya, teman-teman ya. Ini bang ya. Ini nggak sesak napas juga bang. Mata gimana bang? Tinggal aja nomor telepon ya. Ya udah. Nah itu nggak tahu lah tokonya apa, yang penting dimirip-mirip dengan sini atau gimana. Ibarat pendekar bang ya. Jadi tinggal ekspresi seperti ini aja.
Jadi tergantung peran-perannya masing-masing ya. Betul. Tapi kayak nyata bukannya. Serem banget nih, saya bisa bayangkan. Lihat deh. Kayak asli ya. Oh, kayak asli, sumpah. Wow. Nanti lihat sendiri. Sumpah. Jadi begini bang. Kayak asli banget, sumpah. Kalau tuh beneran tuh keren bang. Ini kak sudah bukan Jo. Ya, ini teman-teman. Ini salah satu contoh. Ya, Panas juga ya. panas juga bang. Salah satu contohnya. Ini kain asli bang yang abang cat itu apa? Rambut asli? Ini Yang salah. rambut buatan. Dari buatan ya? Rambut palsu. Ini palsu. Nah, ini teman-teman. Ini keren banget nih. Keren banget, sumpah. Nah, pilih. Gak apa-apa. Ini salah satu karya beliau dibandingkan karya-karya yang lain bang. Kita taruh di sini bang. Ini banyak, nanti bisa dipinjam satu-satu. Ada toko kayak pelawak. Ini peci, ini serem banget. Ah, coba dijam dulu sih sebelum ini pertanyaan yang lain. Nah, Ini serem juga Pak. nih, kalau orang nih. Wih, buset. Benar-benar serius. Mirip banget ya. Wih. Ini teman-teman nih. Nah, saya slow motion. Ini belum abang belah nih bang ya. Terapiin, pasti rapi. Ini bisa di wajah siapa nih bang? Ini kita karang-karang aja. Wih, serem banget. Ada bibirnya nih, hidungnya mirip beneran. Ah. Mirip bener ih, gila loh. Ini kalau bahan gigi iya apa bang? Asli? Iya, yang buat gigi palsu. Yang buat gigi palsu teman-teman. Nah, silakan di zoom tuh. Ini serem banget ini. Itu korak ya tuh. Buset. Bisa. Oh ini yang terbalik bang ya? Kepala terbalik. Di atas juga ada teman. Oh, kayak dia mampe gitu loh. Coba teman-teman sembala lihat, perhatikan sulingnya pelan-pelan. Cakinya. Kaki itu sama Nabel. Bang, aku kalau nggak salah nih bang, kalau ngeliat di antara ini kan banyak nih bang. Iya. Ini kayaknya pernah dipakai di film bang, Betul. film horor juga. Film horor Indonesia ya. Judulnya apa nih bang? Danur apa? Ganur. Ganur. Ganur 2. Danur 2 ya. Danur 1 masih pakai nggak?
Belum, waktu itu belum kenal kita. Jadi ternyata karya abang sudah dipakai produser film horor Indonesia. Iya. Waduh teman-teman, ini di balik pendiamnya beliau, ternyata beliau sudah memang go internasional juga lah ibaratnya. Artinya yang teman-teman TV tahu dulu kan di Pekanbaru beliau ini magician ya, main sulap ya. Kalau lihat di konten YouTube-nya, ya di Excel bang ya nama konten YouTube-nya, itu main sulap, bereformasi ya kan. Jadi sutradara apa bang acara? Fata Morgana ya. Terus tuh bermain lagi dengan Debus juga. Konsultan Mas Limbat. Nah, terus tuh malah kerjasama dengan produser film dipercaya untuk menciptakan practical effect yang wajah-wajah serem seperti ini. Ini yang ada di film Danur teman-teman. Danur 2. Inilah yang pakai bang ya. Asik. Selain Danur bang? Ada film Ali Oncom, tapi Doyo. nggak ada sih, udah diambil orang. Udah rata-rata ini barang stok ini tinggal ini udah sebagian besar udah dibeli orang, udah diambil para produser. Menjelang ini kita tertarik ini kayak mana kalau Pekanbaru nih, pemuda-pemudi Pekanbaru ya, Riau, kita buat film horor, genre horor. Jadi kita punya tempat, nggak jauh-jauh harus ke Jakarta untuk cari-cari seperti ini. Ternyata Bang Dian ada di Pekanbaru ya, Simpang 3 Tigubai. Nah nih serem banget nih ya, serem banget. Saya yakin kalian setelah nonton konten ini pasti sangat ketakutan. Ini bang ya, udah dipakai ke situ bang ya? Udah. Wih, keren. Keren. Aku nggak ada kesananya bang. Di mana bang? Sudah simpangan bang. Ya tadi teman-teman sudah ngeliat ya, sudah ngeliat di zoom gimana. Ini bisa langsung pakai. Nah ini Caki. Ini caki bang ya. Itu tuh di Excel tuh. Nah ini caki ini. Gila. Ini gila apa, Bang? Sumpah. Serem banget terus lah. Sumpah. Planet of the Apes. Planet of the Apes. Yang planet apa ya? Monkey ya? Monkey. Monkey. Manusia keras. Ini abang sendiri ya? Bisa nih bang. Nih, ini caki. Tapi Nah ini mirip. Ya buset mirip banget buset ya. Nah beliau ini begini ya. Pas pula rambut gondrong. Nah, rambut gondrong. Tinggal begini-gini aja. Serem deh tuh. Jangan ada deh. Waduh, ini buset teman-teman. Serem ah. Lu kalau ada datang pakai selendang hitam tuh bisa pingsan ya. Ini fenomena abang apa ya? Ini kalau anak tetangga masuk sini bisa nangis. Takut dah. Untuk ngajuin aja ke sini. Teman gitu kan. Ini teman-teman, beliau ternyata sudah dipakai dan mungkin dalam waktu dekat nih mungkin ada bang ya. Mungkin karena pandemi jadi industri perfilman kita mungkin lagi mandek. Benar. Tapi bukan berarti mereka skenario tidak dibuat, semua udah desain mungkin ya. Cuma untuk menghindari karena kita protokol kesehatan bang ya. Prokes kita juga harus berjarak. Nggak mungkin main film nggak ada adegan peluk-peluk ya kan, tepuk-tepuknya. Jadi mungkin selesai Indonesia dari wabah pandemi, kita harapkan secepatnya. Terawang saya sih 2023 kalau terawang saya. Ya 2023 pertengahan lah mulai agak sedikit stabil lah. Mungkin perekonomian juga mulai lebih baik bang ya. Jadi mudah-mudahan yang selama ini terpendam keluarlah ya, keluar karya-karya anak bangsa terutama yang ada di Pekanbaru dan Riau bang ya. Berarti udah luar biasa. Jadi harapan abang bang, harapan memang selama ini udah mendem nih, harapan abang yang pengen kali dengan karya abang ini gimana nih biar mana tahu konten kita ditonton sama Kadis Pariwisata, Bupati-Bupati Seriau 12 kabupaten ini. Amin. Atau Pak Sandiaga Uno. Amin. Yang UMKM mungkin bisa membantu kan, Betul. membantu karya-karya seperti ini kan, mungkin bisa difasilitasi atau dikenali dengan produser-produser lebih terkenal lagi kan, Benar. bisa saja kan, atau Pak Presiden Jokowi ya Pak, mana tahu Amin. luangan waktu untuk nonton juga ya kan. Ada nih. Ini karya bangsa. Fotonya. Woi ada, Ada tapi belum ngirim, jadi saya belum berani ini. woi lihat nih, ini Pak Jokowi. belum maksimal, jadi saya belum berani. Mohon maaf nih Pak Presiden, bukannya apa-apa, ini kan namanya juga topeng ya. Ya kita berusaha membuat sedemikian rapi dan senyum, cuman ini belum sempurna. Nanti Jadi kalau udah belum bisa sempurna dijual. belum bisa dijual. Jadi harapannya kalau memang nanti Pak Jokowi entah nggak kayak mana lah jalannya bisa menonton konten ini, Siapa mungkin tahu beliau minat untuk bikin patung lilin. patung lilin Pak Seperti Jokowi di luar Presiden negeri, ya. Mudah-mudahan beliau bisa bantu dan mana tahu juga bisa nih kita kasih hadiah lah buat Pak Presiden kan di Istana Merdeka kan, Istana Negara ya. Ini Jokowi. Artinya banyak sekali teman-teman keterbatasan kita untuk mengulik satu persatu
pasti butuh waktu yang panjang, tapi inilah sudah jelas kelihatan mau bentuk kayak manapun dibuat beliau, insya Allah bisa dibuat 90% sampai 98%. Amin. Ya, artinya tidak ada yang sempurna, tetap ada sedikit kurang, itu pun karena gara-gara penilaian orang. Tapi kami yang seniman ini pasti berusaha pada waktu mengerjakannya itu betul-betul semaksimal mungkin, karena prosesnya juga bukan sehari 2 hari bang ya, Betul. sampai sebulan kalau kita mulai dari nol. Ya, kadang-kadang terbuntu bang ya, kita buntu, yaudah kita coba relax dulu, coba lagi. Jadi harapan abang bang dengan karya abang nih? Harapan kita tuh bisa dikenal oleh banyak orang, Bang. Dan juga selama ini kan Makeup Effect itu banyak menyewa orang dari luar negeri. Walaupun itu film Indonesia. Nah, kenapa nggak karya-karya anak bangsa aja yang dinaikkan? Atau di sini kan banyak orang-orang yang punya bakat tapi nggak tersalurkan. Itu kita mau kumpulin, nanti kita kasih pelatihan biar industri perfilman dan hiburan di Indonesia itu bisa lebih maju lagi ke depan. Amin. Jadi kemungkinan kalau memang ada mendanai bang ya, sponsor mungkin ya, mungkin Amin. bisa buat kelas nih kali bang ya. Bisa buat kelas Buat kita kelasnya. rekrut pegawai orang-orang untuk bisa bekerja di bidang ini. Ekstrakurikuler lah gitu bang ya, maksudnya Iya. ekstra di luar, belajar bagaimana membuat topeng. Benar-benar. Praktikal efek ya bang ya. Betul. Cuman wajahnya mungkin jauh lebih inilah ya, alirannya nggak usah horor kali ya. Nggak usah horor. Aliran yang cakep-cakep aja. Jadi ternyata teman-teman, tingkat kepercayaan orang kita pribumi Indonesia ini mungkin lebih tersugesti dengan karya orang luar negeri, bangsa lain. Sebenarnya kita juga bisa bersaing bang ya. Betul Di sekali. dunia perfilman Indonesia, di internasional juga kita bisa bersaing. Kita bisa adu skill ya, adu keterampilan, apapun itu sebenarnya kita bisa. Hanya saja mungkin beliau dan seniman yang lain belum ketemu perpanjangan tangannya untuk memproduksi ke luar. Artinya ini udah siap kita fight lah, bertarung lah. Kita boleh buktikan mereka mau minta seperti apa. Yang penting kasih kita nih kesempatan, terutama anak Pekanbaru nih, Riau, kasih kita kesempatan untuk menunjukkan kualitas karya kita. Ya, bantu mensponsori mungkin bang ya. Betul. Kita buat kelasnya tersendiri, bukan wajah-wajah serem ya teman-teman. Praktikal efeknya topeng ini ya wajah-wajah yang lebih bagus, mana tahu suatu saat bisa ada nilai jual bang. Betul, seperti tokoh nasional, Tokoh nasional. pahlawan. Jadi setiap sekolah itu ada tokoh-tokoh nasional yang kita buat lilinnya bang ya, Betul. apa patung lilinnya ya. Iya. Itu luar biasa, karya seni tidak ternilai teman-teman. Artinya ada seorang guru di sini, masih muda, masih ganteng, sakti ya kan, yang multi talenta, yang bisa teman-teman jadi tempat untuk bertanya, dan beliau bakal buka kelas atau mengajari teman-teman sampai bisa, asal teman-teman serius, jangan main-main ya kan bang. Karena ini nggak bisa main-main. Nggak bisa main-main, Susah. totalitas. Kalau nggak diikutin rasa, susah. Afektifnya itu, perasaan, feelingnya itu harus nyata ya. Dan jangan takut dengan situasi ini hanya ilusi, fiksi ya teman-teman. Jadi harapan Bang Dian tadi seperti itu tadi ya. Iya. Mudah-mudahan harapannya tercapai. Yang mana tahu produser Indonesia yang belum tahu tentang Bang Dian, silahkan dikontak. Karena sebenarnya ini kan UMKM bang. Hmm. Kalau di Cina atau di negara lain produksi topeng ini udah bisa menghasilkan uang miliaran. Dan bisa mempekerjakan ratusan orang. Tapi di sini yang belum ada. Terutama Pekanbaru nih bang ya. Kita nggak usah bicara provinsi lain pula nanti kan. Iya. Acuan jadi Pekanbaru. Mana tahu Pekanbaru bisa ini bergerak di bidang UMKM, tapi di bidang ini kita pekerjakan orang lain dan akhirnya bisa belajar dan akhirnya bisa diikuti dan ditiru oleh provinsi lain. Ini termasuk dari bidang UMKM juga karena produksi handmade ya. Ini keren banget nih bang. Keren. Aduh, gue merinding banget nih. Ada lagi bang pesan-pesan kira-kira buat pemuda-pemudi Pekanbaru dan Riau Indonesia? Yang penting jangan menyerah, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini kan susah nih bang. Jadi jangan menyerah, tetap berkarya, tunjukkan kreativitas kita. Insya Allah nanti pasti ada hasilnya. Amin ya. Itu pesannya ya. Ini Sambal 18. Saya juga mewakili Jose Mart. Terima kasih banyak nih bang sudah diberi waktu buat Bang Excel. Ini syuting yang kedua kali beliau. Yang sebelum-sebelumnya nggak diliput ada. Ya. Nggak usah Kita dibilangin. nggak usah dibilang. Tapi kali ini udah lama ketemu.
Ini ketemu lagi, saya entah kenapa berdetak mimpi-mimpi pengen ketemu beliau. Artinya saya yang kunjungan, biasanya beliau yang ada kunjungan ke rumah. Ini giliran saya yang datang ke sini. Kita lihat workshopnya, mudah-mudahan workshop ini ada jalan keluarnya untuk kita kembangkan lebih nasional dan internasionalnya. Ya teman-teman, jadi tonton terus Bang. Terima kasih, ini konten yang kedua Bang. Kita ketemu lagi. Memang kita harus ketemu Bang, karena sayang orang-orang kreativitas kayak kita nih berdua nih, sayang kalau negara nggak tahu Bang. Amin. Ya kan, negara nggak tahu kita berdua nih, sayang Bang, sedih. Karena kita punya skill kan sebetulnya, kita punya rasa ya yang kuat untuk sebuah karya seni yang memang nggak bisa diukur dengan uang sekalipun sebenarnya, ya kan? Oke teman-teman, untuk ini sampai di sini dulu tema kita mengenai practical effect namanya, atau topeng yang dipakai biasanya di industri perfilman horor baik nasional maupun internasional. Ya, harapan beliau ini menjadi perhatian oleh pejabat-pejabat terkait, dinas pariwisata atau sekelas presiden atau menteri sekalipun. Mudah-mudahan bisa terangkat ini untuk mengangkat martabat dan budaya Indonesia, bahwa putra-putri Indonesia masih banyak yang bisa bersaing, hanya saja belum ketemu dengan orang-orang yang bisa mengangkat untuk diperjuangkan sampai ke level berikutnya. Ya teman-teman, jadi janganlah malu-malu berkarya. Apapun karya teman-teman di Indonesia, berkaryalah dengan jujur, dengan baik dan konsisten. Percayalah suatu saat ada nilai yang bisa didapat untuk itu. Oke Bang, terima kasih kali Bang kunjungan dari Bang. Cip, sampai 18. Go. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in the Benz.